Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. La haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma li walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakib istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha, atau kama qala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih pertemukan kita dalam majelis ilmu. Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan dan yang lebih besar dari itu adalah Allah berikan kepada kita keimanan dan keislaman, dan dengannya kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masuk ke pembahasan selanjutnya dalam surat Al-Fatihah. Kemarin kita sampai pada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah yang sebelumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kita sampaikan tentang manfaat dan keutamaannya, dan kemarin kita sampai ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang menunjukkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemaha sayangnya Allah kepada hambanya, dan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya zat yang berhak atas pujian secara mutlak. Secara mutlak, makna dari secara mutlak terhadap pujian ini adalah bahwa apapun yang terjadi pada seseorang hamba atau makhluknya, tetap Allah yang berhak untuk dipuji. Bedanya antara mutlak dengan tidak mutlak adalah manusia itu memang berhak mendapatkan pujian, tapi juga satu kali mendapatkan cacian. Berhak mendapatkan pujian, satu kali juga mendapatkan cacian. Kenapa? Karena pujian yang dimiliki atau diberikan kepada manusia itu tidak bersifat mutlak. Mutlak itu adalah ketika yang dipuji adalah sesuatu atau zat yang tidak ada celah, tidak ada aib sama sekali. Itu sifatnya mutlak. Sebagaimana salah satu contoh mutlak itu adalah Nabi Muhammad itu sejak lahir, sejak kecilnya, bahkan sejak lahirnya itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, bahkan sejak dari namanya. Bahkan sejak dari namanya. Yang memberikan nama Nabi Muhammad itu adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib itu ketika kelahiran Nabi Muhammad sangat gembira sekali. Dan saking gembiranya, itu anak, yaitu Nabi Muhammad kecil bayi, kemudian diperlihatkan, dipertontonkan kepada seluruh orang-orang Quraisy pada saat itu.
Karena Abdul Muthalib ini termasuk orang yang terpandang, orang yang ternama pada saat itu, sehingga diumumkan bahwa dia sedang dan telah memiliki seorang cucu laki-laki. Dan Allah ilhamkan kepada Abdul Muthalib ini sebuah nama yang diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW, yang sejatinya dari nama itu sendiri Allah ingin menyelamatkan Nabi Muhammad dari berbagai macam celaan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Nabi Muhammad diberikan nama yaitu Muhammad, itu artinya kalau diartikan bahasa Indonesia itu orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Dahulu, bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah, diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Ya. Kondisi kaumnya seperti apa? Misal Nabi Musa itu diberikan mukjizat berupa sihir, ya. Diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa berbagai macam fungsi. Kenapa diberikan mukjizat seperti itu? Karena untuk mengalahkan, untuk menandingi kemampuan orang-orang kaum pada saat itu. Kaum pada saat itu terkenalnya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir. Nggak mungkin orang atau satu masyarakat, satu kaum yang memiliki kekuatan tertentu tapi menandinginya dengan kekuatan yang lain. Nah, makanya Allah utus Nabi Musa dengan mukjizat, salah satunya sihir dalam tanda kutip yang luar biasa, itu berupa bukan tipuan tapi nyata, tongkat yang berubah nyata menjadi ular. Nabi Isa pun demikian, diutus sesuai dengan keadaan kaumnya. Pada saat itu kaumnya orang-orang yang pandai untuk bertabib atau ilmu kesehatan. Ya. Sehingganya Nabi Isa diberikan mukjizat berupa bisa menyembuhkan dan bahkan bisa menghidupkan setelah kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka itu salah satu bentuk tujuannya adalah untuk menandingi orang-orang kaum-kaum yang menentang Allah, supaya ketika mendapatkan atau menyaksikan mukjizat tersebut terjadi, itu bisa beriman. Nah, itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata memang sunnatullah, ada yang beriman dan ada yang tidak. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW pada masa itu yang terkenal di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bangsa Quraisy itu terkenal orang-orang yang pandai berbuat syair, pandai yang membuat lirik syair yang bahkan ketika orang mendengarkannya itu bisa terpana, bisa tersihir gara-gara syair. Ya. Wa inna likulli kalamin la sihrun. Ya. Penjelasan para ulama bahwa sesungguhnya dalam setiap ucapan, setiap syair yang diulantunkan itu ada sihir. Nah, kita sering dapatkan kan, ada lirik lagu, lirik syair, lirik apapun itu yang enak didengar, bahkan bisa menyihir penontonnya, penyimaknya. Itulah kekuatan kata-kata. Nah, Nabi Muhammad itu dari namanya saja itu disebut dari kata hamida yahmadu yang artinya memuji. Sehingga ketika ada dua kata maf'ul, ya, dua kata maf'ul atau yang apa namanya, dalam bahasa Arab itu yang terpecah dari kata hamida yahmadu yang artinya terpuji. Antara Mahmud sama Muhammad itu sama-sama artinya terpuji. Mahmud terpuji, Muhammad terpuji. Tapi Allah memilihkan nama Muhammad karena apa? Di situ ada tasdidnya. Tasdidnya itu berfungsi sebagai penekanan taukid dan takkid bahwa orang tersebut memang benar-benar terpuji, ya, dari berbagai macam celaan nantinya. Karena memang Allah tahu, memang Allah yang menciptakan, sejarahnya nanti Nabi Muhammad setelah diberikan nama Muhammad itu bakal ada orang-orang yang mencela. Dan orang-orang yang mencela dengan berbagai macam celaan tersebut akan dengan sendirinya terbantahkan dengan namanya itu. Jadi Abu Jahal itu pamannya. Abu Jahal itu pamannya Nabi Muhammad. Masih saudaranya bapaknya itu kan.
saudaranya pamannya juga, salah satu paman-pamannya. Itu sempat bingung juga. Ini ketika Nabi Muhammad itu masih kecil gitu kan, belum nampak tanda kenabian yang diutarakan oleh pendeta rohib pada saat itu. Abu Jahal sebenarnya termasuk orang yang bangga dan senang dengan Nabi Muhammad, ya, kelahirannya Nabi Muhammad. Bahkan salah satu bentuk kesenangannya Abu Jahal itu ketika lahirnya ponakannya, ya, lahir ponakannya, itu Abu Jahal punya budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah yang nantinya bakal menjadi ibu susunya Nabi Muhammad, salah satunya selain selain Halimatus Sa'diyah, ya. Selain Halimatus Sa'diyah. Nah, itu awalnya adalah budaknya Abu Jahal. Budaknya Abu Jahal. Tapi budaknya itu ketika lahir Nabi Muhammad ikut senang. Ya, ikut senang. Nah, Abu Jahal melihat budaknya itu kok senang ketika lahirnya ponakannya, karena secara naluri hubungan kekeluargaan, hubungan darah, itu Abu Jahal sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Itu. Ketika senang, maka Abu Jahal, ya, kemudian mengatakan kepada budaknya yaitu Thuwaibah tadi, ya sudah, kamu saya bebaskan karena kamu sudah senang dengan lahirnya, ikut senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Nah, Abu Jahal sendiri dari sejak Nabi Muhammad kecil sebenarnya sangat senang dengan Nabi Muhammad. Namun kemudian ketika Nabi Muhammad sudah mulai, ya, nampak tanda-tanda kenabian, kemudian mulai berdakwah, bahkan ketika dakwah terang-terangan itu, barulah Abu Jahal itu mulai timbul rasa benci, tapi benci karena dakwahnya, ya, benci karena dakwahnya itu, karena bagaimana tidak, selama ini sesembahannya orang-orang Quraisy termasuk Abu Jahal itu adalah berhala yang kemudian dimentahkan oleh teori Nabi Muhammad, yaitu teori tauhid gitu kan. Dan nanti juga ada kandungannya dalam surah Al-Fatihah ini. Nah, ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal itu mencari celah untuk mencari celah untuk menyudutkan Nabi Muhammad, menghinakan Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad, itu nggak dapat. Ya, nggak dapat. Kenapa? Karena biasanya kita itu mengejek orang, merendahkan orang itu cari celahnya dilihat masa lalunya. Oh, boy, dikorek-korek aibnya di mana? Misalnya masa kecilnya ingusan, masa kecilnya mungkin borokan, masa kecilnya gimana? Nggak dapat. Masa remajanya juga mungkin pernah nyolong apa, nggak dapat juga. Akhirnya sempat kebingungan juga. Itulah salah satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad, dari sejak namanya itu diberikan nama Muhammad, terpuji. Jadi sejak kecil, masa balita, masa remaja, bahkan dewasa, sampai kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul, itu terbantahkan sejak dengan namanya, ya, Muhammad, orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satunya nanti ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, ya, dan salah satunya materi, ya, bahasa kita materi dakwahnya itu wahyu, itu Allah turunkan dalam surat Al-Fatihah ini bersamaan dengan bersandingan dengan surat Al-Baqarah, ya. Bersandingan dengan surat Al-Baqarah, dan bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu di awal-awal kemarin kita sampaikan, ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah itu, malaikat yang mengiringi Al-Fatihah itu kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, U'tita binurain, u'tika binurain, aku memberikan kepadamu dua cahaya, ya. Dan yang apabila dua cahaya ini engkau baca atas hajatmu, ya, innaka lan taqra bi harfin minhuma illa u'titaha. Dua surat ini yang aku berikan kepadamu berupa cahaya ini, maksud cahaya adalah cahaya di dunia sebagai petunjuk, dan cahaya di kubur, dan cahaya di alam akhirat. Itu apabila engkau memiliki hajat kemudian engkau bacakan dua surat ini, lan taqra bi harfin minhuma, tidaklah engkau membaca huruf, salah satu huruf di antara dua surat ini, ya,
Jadi hurufnya saja bisa memberikan berkah gitu kan. Apalagi semuanya. Kecuali engkau akan diberikan atas hajat-hajatmu. Itu tentang surat Al-Fatihah di awal-awal kemarin. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di buku ini dijelaskan. Itu tadi termasuk penjelasan tentang itlaq ya. Jadi kemutlakan sebuah pujian yaitu Allah karena Allah tidak memiliki celah. Juga Allah memberikan kepada sebagiannya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dari sejak kecil itu maksum, yaitu diberikan kelebihan berupa dibebaskan atau dihindarkan dari kesalahan-kesalahan. Kalaupun terjadi beberapa kesalahan itu langsung Allah tegur, dan maksudnya tegur itu para ulama menjelaskan bukan karena aibnya Nabi Muhammad ya, tapi untuk menjelaskan bahwa satu, Nabi Muhammad juga manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad orang spesial. Karena apa? Karena biasanya kalau orang dicintai itu begitu berbuat salah langsung ditegur. Nah, itu salah satu bentuk rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga diwariskan kepada umatnya, ini termasuk ilmu bahwa inna aizamal jazai ma'izamil bala, bahwa sesungguhnya besar kecilnya sebuah balasan ujian ya itu besar kecilnya sebuah balasan itu tergantung besar kecilnya sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang hamba pasti akan Allah uji. Nah, ujian ini salah satu bentuk rasa cinta, tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Berikut ketika Nabi Muhammad SAW berbuat salah itu langsung Allah tegur. Nah, itu termasuk itlaq, pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kemudian pujian juga sebagian dari nama Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu seorang nabi yang dipuji, ya, terpuji. Kemudian at-tauhid bi anwa'ihi dalam surat Al-Fatihah ini juga mengandung 3 unsur tauhid ya, 3 unsur tauhid. Nabi memang tidak membagi secara lisan itu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tidak ada dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini penjelasan para ulama dari istinbat ya, kesimpulan ayat-ayat yang dikaji oleh para ulama, kemudian mereka merumuskan bahwa ternyata Allah itu diibadahi dengan 3 ya. Allah itu dengan kemahaesaannya mencakup 3. Dalam Allah Maha Esa dalam hal rububiyah, penciptaan, dan hal-hal yang af'alnya Allah, hal-hal yang perilakunya Allah ya. Apa yang Allah lakukan itu esa. Esa itu maksudnya hanya Allah yang melakukan dan hanya Allah yang mampu. Dan juga Allah Maha Esa dalam peribadatan. Artinya peribadatan ini adalah yang berhak dan layak ya. Dikatakan berhak dan layak ini nanti ada penjelasannya. La ilaha illallah bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah. Maksudnya adalah tidak ada yang berhak dan layak untuk disembah kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Maksudnya berhak dan layak itu apa? Jadi Allah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Karena selain Allah tidak berhak. Allah pernah menantang ya. Qul aruni madza khalaqu, dan tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan oleh orang-orang atau ilah-ilah selainku. Gitu kan. Kalaupun mungkin kalian tidak menyembah aku sebagai Rabb ya, sebagai pencipta ya alam semesta, maka tolong tunjukkan bagian mana di antara alam semesta ini yang ciptaannya Rabb kalian. Atau kalaupun tidak ada, amlahum syirkun fis samawati wal ard. Ya, kalaupun tidak ada ciptaan Rabb-nya kalian, setidaknya yang Rabb kalian itu ikut andil untuk menciptakan denganku mana gitu kan. Ternyata tidak ada gitu kan. Nah, itu makna daripada hak. Allah yang berhak untuk
diibadahi karena memang Allah yang menciptakan. Dan Allah yang layak itu maksudnya adalah mungkin kalau misalnya kita membuat seleksi ya barang-barang yang layak untuk kita beli apa saja, tentunya kita akan menyeleksi yang bagus-bagus gitu kan, yang bagus-bagus. Ternyata kalau misalnya kita seleksi dengan ilmu kita saja, logika manusia saja, di antar sesembahan agama-agama atau orang-orang yang ada di muka bumi ini, mana coba yang layak untuk disembah? Ya, ada yang mungkin mohon maaf kerbau, ada yang kera, ada yang patung, ada yang lain sebagainya. Itu kalau misalnya logika manusia saja itu sudah tidak layak, sudah tidak layak untuk disembah, gitu kan? Karena apa? Kan satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan salah satu bentuk, salah satu ciri Rob atau sesembahan itu manakala dia lain daripada makhluknya. Makhluknya masih punya anak misalnya, berarti sesembahannya harusnya tidak punya anak, gitu kan? Makhluknya makan harusnya sesembahannya tidak makan. Makhluknya berwujud harusnya Allah tidak sebagaimana makhluknya ketika berwujud, gitu kan? Wujudnya tidak sebagaimana makhluknya. Itu salah satu bentuk ciri daripada rububiyah. Dan Allah Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Allah itu memiliki 99 nama yang disebutkan dalam hadis itu, yang bahkan Nabi SAW mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Lillahi tis'ah wa tis'aina asma'an isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Allah memiliki 99 nama yang ini bukan batasan. Ya, sekali lagi ini bukan batasan, tapi Allah lewat lisan Rasulnya ingin menyebutkan saja. Sebagaimana kalau misalnya kita punya harta banyak, kita kan nggak perlu kemudian mendetailkan punya berapa, tapi ya terserah kita mau menyebutkan berapa. Saya punya sekian. Tidak mungkin semuanya itu detail segitu, gitu. Nah, Allah memberikan 99 ini sebenarnya mencakup untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa, maksud dari ihsa itu apa? Kata para ulama, barang siapa yang ihsa terhadap 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Maksud dari Pak ihsa itu adalah satu, menghafal. Ya. Dua, merenungi. Tiga, mengamalkan. Ya. Itu maksud atau makna daripada ihsa. Jadi bukan hanya hafizah. Hafizah kan menghafal. Ihsa itu adalah menghafal, merenungi, dan mengamalkan. Menghafal itu ya dihafal 99 itu. Meskipun awalnya mungkin belum tahu maknanya itu kan, belum tahu artinya, nggak masalah, yang penting dihafal dulu. Setelah dihafal muncul mungkin kemudian keinginan untuk merenungi ini maksud daripada Allah, makna Allah itu apa, Khalik, Malik, Razik itu apa. Nah, ketika direnungi, didetailkan dalam pemahaman, maka akan muncul pengamalan. Ya, pengamalan itu apa? Misalnya dalam masalah rizki kita sempit atau masalah rizki kita khawatir, maka kekhawatiran itu tidak akan mungkin muncul pada diri seorang yang mengamalkan asma Allah berupa Razik. Kalau seseorang itu paham bahwa Allah itu Razik, Maha memberi rizki, maka tidak akan mungkin muncul dalam dirinya kekhawatiran akan sebuah rizki. Pasti itu. Saya ambil contoh gampangnya seperti ini. Kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan instansi misalnya, kepalanya itu menjaminkan, saya yang menjaminkan kehidupan kalian, kehidupan karyawan. Karyawannya pasti senang dong. Kenapa? Lihat kekayaannya atau kebesaran daripada perusahaan tersebut. Untuk menanggung karyawan pasti cukup. Gitu kan? Orang melihat apa? Hartanya, melihat perusahaan seperti apa, ketika kepalanya kemudian mengatakan saya yang nanggung, maka orang atau karyawan bawahannya tersebut pasti akan lega, gitu kan. Nah, orang yang paham tentang bahwa Allah itu adalah Razik, maka yang dilihat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha dahsyat itu. Sehingga ketika Allah yang mengatakan nahnu narzuquka wa iyyahum, ya, aku yang menjamin rezeki kalian dan iyyahum, mereka itu adalah anak-anak kalian. Gitu. Maka orang yang paham betul dengan
nama Allah yang Razik, maka dia tidak akan khawatir. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya. Barang siapa yang menghafal 99 daripada nama Allah dan mengamalkan, merenungkan dan mengamalkannya, insya Allah akan tenang hidupnya, insya Allah dia akan dakhalal jannah, gitu kan. Tuh. Nah, di sini di penjelasan yang lebih terperincinya lagi, istamalat suratul Fatihati ala anwa'it tauhid. Jadi surah Al-Fatihah itu mencakup 3 tauhid ini. Ya, 3 tauhid ini. Meskipun ini bukan dari Nabi, tapi penjelasan dari istinbatnya para ulama bahwa ketika dikaji surah Al-Fatihah itu mencakup 3 tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Alladzi khalaqanallaha li ajliha wa aujadana li tahqiqiha. Yang 3 tauhid inilah tujuan Allah. Untuk merealisasikan 3 tauhid inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maksud daripada liya'buduni itu adalah untuk mentauhid, liwahiduni, mentauhidanku dalam hal apa? 3 tadi, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Itu maksud daripada liya'buduni. Tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya untuk merealisasikan ketiga tauhid ini sebagai kandungan daripada surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sebelum kami tutup bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan langit dan bumi berlapis 7. Jadi langitnya berlapis 7, buminya berlapis 7. Nah, kalau mungkin langit berlapis 7, kita percaya karena memang Nabi Muhammad pernah diperjalankan ke langit ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ke-7. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika melihat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, dan ternyata bumi juga itu lapisnya 7, kan? Lapisnya 7. Nah, ketika ilmu sains kemudian membahas, mencari-cari maksud ini dari ilmu sainsnya, ya, ternyata bumi juga berlapis-lapis, gitu kan, berlapis-lapis. Dan itulah salah satu daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu di antara penjelasan para ulama bahwa bumi ini termasuk berlapis-lapis karena apa? Karena bayangkan seorang yang mati meninggal dunia itu kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Alam kubur itu kan tempatnya masih di bumi, tapi alamnya bukan alam dunia, gitu loh. Jadi ada semacam lapisan barzah atau batasan. Dia tempatnya di bumi, masih di dunia, tapi alamnya bukan alam dunia. Karena alam kita itu kan sudah beda. Kalau sudah masuk ke alam satu, udah bukan di alam yang sebelumnya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, gitu kan. Jadi kalau orang sudah masuk ke alam barzah, itu tidak bisa lagi kemudian ikut campur di alam selainnya, gitu kan. Nah, ini uniknya orang yang mati kemudian dimasukkan ke kuburan itu sebenarnya dia sudah di beda alam, bukan alam dunia lagi, yaitu alam barzah, gitu kan, alam barzah. Tapi tempatnya masih di dunia. Itulah salah satu maknanya. Bahwa Allah menciptakan bumi itu berlapis, ya, berlapis itu selain dilihat dari ilmu sains bahwa bumi itu memang berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini semacam ada 2 alam, gitu kan, alam dunia yang ditempati oleh orang yang di alam barzah, alam kubur, gitu kan. Dan ini juga menjadi salah satu pengingat paling nampak bagi orang-orang yang ingin melihat akhirat, ya. Orang kalau mau melihat akhirat, lihat aja kuburan. Itu sejatinya akhirat, tapi masih nampak, ya.
atasnya masih nampak dunia, tapi ketika masuk ke dalam itu sudah alam akhirat, alam barzah maksudnya, alam bukan alam dunia lagi. Itulah mengapa ketika sahabat Utsman bin Affan menggambarkan alam kubur itu seperti ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdahu minhu. Tidaklah aku pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ya. Itu kata sahabat Utsman bin Affan, ya, yang menyadur dari memang hadis Nabi Muhammad ketika menggambarkan alam kubur. Ketika Nabi beberapa kali melewati kuburan, Nabi menangis dan melihat siksaannya luar biasa. Nah, Utsman bin Affan mengatakan, ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qabru afdahu minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan kecuali kuburan itulah yang paling mengerikan. Kenapa? Karena orang ketika di kuburan itu sendirian, disiksa sendirian, apa-apa sendirian. Sedangkan di neraka itu, ya, kalau pemandangannya di neraka itu masih rame-rame, ya, masih banyak orang. Ya, masih banyak orang meskipun sama-sama merasakan azab. Tapi kalau di kuburan itu sendirian, ya. Jangankan belum sampai kuburan, kita di ruangan kosong sendirian saja sudah berbeda suasananya gitu kan. Nah, itu salah satu tadi makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan manusia itu untuk merealisasikan ketiga tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Nanti kita pelajari lebih detail lagi dan berikut dengan contoh-contoh di kehidupan kita tentang ketiga tauhid ini yang berdasarkan dari surat Al-Fatihah, ya. Berdasarkan dari surat Al-Fatihah yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan spesial dari waktu dan pengawalnya. Pengawalnya malaikat spesial yang kemudian juga diberikan kepada nabi spesial dan disampaikan kepada umat yang spesial. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengamalkan tentang faidah-faidah dari surat Al-Fatihah supaya kita termasuk atau tidak kehilangan dari keistimewaan dari kita. Ya, keistimewaan dari kita adalah Al-Fatihah. Ya. Salah satu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini, yaitu tentang kelanjutan dari ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga itu Ar-Rahmanir Rahim, yang nanti akan kita jabarkan lebih detailnya tentang pembahasan tiga tauhid yang Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk diesakan oleh hamba-hambanya. Astaghfiru minkum katsiran wa astaghfirul azim min kulli dzunubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.